Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, minta kepada salah satu siswa untuk mengangkat kita ke dalam doa. Mungkin di sini ada yang bisa mengangkat kita dalam doa. Ya, silakan kepada anak Cindy, Ibu berikan waktu. Terima kasih kepada anak Cindy yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, untuk itu pada hari ini Ibu mau bertanya, apakah kalian semua sudah hadir? Ya, bagus sekali karena semua sudah hadir. Jadi, sebelum memulai kegiatan inti kita pada pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, kalau masih ingat, Ibu mau tanya apa sih yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ya, silakan. Ya, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, betul. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah virus, ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, dan daur hidup virus. Nah, sejarah virus dimulai oleh penemuan seorang ahli yang bernama Adolf Meyer yang menemukan virus mozaik pada tanaman tembakau, dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian oleh seorang ahli yang bernama Dmitri Ivanovsky, dan kemudian dilanjutkan oleh Benjerik, dan terakhir yaitu penemuan oleh ahli yang bernama Wendy Stanley. Nah, kemudian kita lanjut di ciri-ciri virus. Dan ciri-ciri virus itu virus hanya berkembang biak pada makhluk hidup seperti contohnya kita manusia, tumbuhan, dan juga pada hewan. Kemudian struktur tubuh virus itu terdiri dari kepala, leher, dan serabut ekor. Kemudian yang berikutnya yaitu daur hidup virus. Daur hidup virus ada dua. Yang pertama yaitu secara lisogenik dan secara litik. Nah, di sini Ibu juga mau bertanya kepada kalian, apakah menurut kalian virus itu berbahaya? Ya, betul, benar sekali ya. Jadi virus itu sangat berbahaya. Kemudian kira-kira virus apa yang berbahaya pada saat ini? Betul, jadi virus yang berbahaya yang menyerang dunia pada saat ini dan khususnya di negara Indonesia adalah virus COVID-19 atau nama lainnya adalah virus corona. Nah, virus corona ini adalah virus yang menyerang pernapasan tubuh kita, dan virus ini dapat menyebabkan kematian. Kemudian selain virus corona, ada yang tahu virus apa lagi yang berbahaya? Ya, silakan. Ya, betul. Jadi selain virus corona, ada juga virus yang berbahaya seperti virus HIV/AIDS dan virus Ebola. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peranan virus dalam kehidupannya. Dengan tujuannya yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis, anak-anak bisa melihatnya dan mencatatnya di buku kalian masing-masing. Nah, tujuan yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan peranan virus yang menguntungkan bagi manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peranan virus yang merugikan baik bagi manusia, tumbuhan, maupun hewan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pencegahan infeksi virus. Dan yang keempat yaitu siswa mampu menjelaskan pengobatan infeksi virus. Jadi anak-anak di sini sudah ada gambar yang Ibu tampilkan untuk kalian semua. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk memperhatikan dengan baik gambar yang ada di papan tulis ini. Mungkin di sini ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul, ini merupakan gambar penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang tubuh kita. Karena tadi kalian sudah tahu ya bahwa virus itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, di sini virus itu dapat menyebabkan penyakit. Nah, seperti yang kalian lihat, yang pertama ada penyakit cacar air, kemudian ada campak, gondok, pilek, influenza, dan yang berikutnya yang menyerang kita pada saat ini yaitu COVID-19. Jadi ini semua merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum paham dengan penyampaian yang Ibu berikan? Ya, silakan. Baik, jadi pertanyaan dari kalian semua sangat luar biasa. Namun, Ibu tidak menjawabnya secara langsung pada kesempatan ini. Namun, Ibu akan menyimpulkan semuanya pada pertemuan akhir
akhir kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu mau kalian mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kelompok-kelompok kalian. Anak-anak, di tangan Ibu sudah terdapat LKPD yang akan kalian kerjakan. Namun, kalian tidak akan mengerjakannya secara sendirian, tapi mengerjakannya secara berkelompok. Untuk itu, Ibu minta kepada kalian untuk membentuk kelompok seperti kelompok minggu lalu yang sudah Ibu bagikan untuk kalian. Untuk itu, sekarang Ibu minta kalian masing-masing untuk duduk secara berkelompok. Nah, karena kalian sudah duduk secara berkelompok, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua memperhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, di situ langkah-langkah yang akan kalian kerjakan sudah tertera di LKPD tersebut. Nah, di sini kalian harus memperhatikan yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Kemudian, prosedur pengerjaannya itu terdapat di sebelah bawah tujuan. Nah, di sini Ibu minta kepada kalian, kalau kalian merasa jawabannya benar, silakan kalian centang. Kalau jawabannya menurut kalian tidak benar atau tidak yakin, tidak usah dicentang. Kemudian pada lembar kedua LKPD tersebut ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dimaksud di sini yaitu kesimpulan dari seluruh pertanyaan yang sudah terdapat di LKPD dari nomor 1 sampai 20 tersebut. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD ini dalam waktu 20 menit. Untuk itu, silakan kalian mengerjakan. Baik anak-anak, karena waktu berdiskusinya telah selesai, untuk itu Ibu minta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada Ibu dan kepada teman-teman semua dengan mengutus masing-masing 2 orang dari perwakilan tiap-tiap kelompok agar maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kepada kelompok 1, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Luar biasa dan sangat bagus sekali. Nah, di sini kelompok 1 tadi sudah menjelaskan secara terperinci tentang peranan virus yang merugikan dan yang menguntungkan, kemudian cara pengobatan virus dan pencegahan virus. Nah, untuk itu kepada kelompok 1 Ibu minta agar kalian kembali ke tempat duduk kalian. Nah, karena teman-teman kalian dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, untuk itu Ibu minta kepada kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus dan luar biasa ya, presentasinya sangat bagus dan menarik. Nah, untuk itu Ibu minta kalian silakan kembali ke tempat duduk kalian. Itu Ibu minta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kepada kelompok 3 Ibu persilakan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, karena teman-teman kalian dari kelompok 3 sudah mempresentasikan diskusinya, untuk itu kepada kelompok 3 Ibu minta agar kalian kembali ke tempat duduk kalian. Nah, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk itu Ibu minta kepada salah satu siswa agar bisa memberi kesimpulan dari apa yang sudah dipresentasikan tadi. Nah, mungkin ada yang bisa? Ayo anak-anak, jangan malu-malu, harus ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan.
kepada anak ranti, Ibu berikan waktu untuk memberi kita semua kesimpulan pada presentasi tadi. Nah, silakan anak ranti. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian ranti yang sudah menyimpulkan. Jadi baik anak-anak, sekarang Ibu akan memverifikasi semua apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, verifikasi ini Ibu buat dalam bentuk video pembelajaran. Untuk itu, Ibu minta kepada kalian semua agar memperhatikan dengan baik video pembelajaran ini, dan kalau ada yang penting silakan kalian mencatatnya. Peranan virus dalam kehidupan sehari-hari ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Terdapat jenis virus yang diteliti ilmuwan karena memiliki manfaat untuk tubuh kita. Adapun manfaat dan peranan virus adalah sebagai berikut. Peranan yang menguntungkan. Pembuatan antitoksin. Pembuatan antitoksin bermula dari pemikiran bahwa kita bisa menggabungkan antara DNA virus dengan sebuah gen yang bermanfaat, misalnya gen manusia yang bisa mengendalikan produksi antitoksin. Nah, nantinya virus dan DNA yang telah digabung dengan DNA manusia kemudian akan disambungkan dengan DNA bakteri, sehingga proses ini nantinya dapat menghasilkan bakteri yang mengandung antitoksin. Kemudian, ketika bakteri melakukan pembelahan diri secara terus-menerus, nantinya akan membawa sifat campuran ini. Virus yang menguntungkan kedua untuk melemahkan bakteri. Sebuah DNA virus lisogenik apabila merusak DNA bakteri patogen ataupun kelompok bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, maka akan sangat menguntungkan bagi manusia. Mengapa? Karena bakteri patogen akan melemah sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Selanjutnya, memproduksi vaksin. Vaksin merupakan bakteri patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Ketika vaksin disuntikkan ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan memproduksi antitoksin sehingga diharapkan nantinya ketika bakteri ataupun virus yang sebenarnya menyerang tubuh, maka tubuh yang telah dalam kondisi kuat tidak terserang penyakit. Itulah peranan virus yang menguntungkan. Sekarang kita akan bahas virus yang merugikan bagi manusia. Selain bermanfaat, virus juga bisa memiliki dampak yang merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan oleh virus? Mari kita simak ataupun mari kita bahas dalam video berikut ini. Yang pertama, virus yang menyerang manusia, itu yang pertama kita bahas, yaitu influenza. Influenza merupakan virus yang sering dialami oleh mayoritas manusia. Terkadang ketika flu melanda, badan akan panas, pusing, batuk, dan keluar lendir dari hidung, dan lain-lain. Nah, virus ini akan menyerang ketika kondisi tubuh sedang menurun, namun akan hilang ketika tubuh seseorang kuat. Yang kedua adalah SARS. Virus SARS merupakan penyakit sindrom pernapasan akut yang dapat membuat infeksi pada pernafasan. Virus ini akan menyerang paru-paru sehingga terjadi pengurangan sel darah putih di dalam tubuh. Selanjutnya adalah herpes simplex. Herpes simplex merupakan penyakit yang menyerang kulit, namun bila dibiarkan dapat menyerang sistem saraf pada manusia. Selanjutnya cacar. Penyakit cacar dapat menyebar melalui sistem pernapasan.
Gejala awal akan menimbulkan sakit kepala, sakit punggung, demam, dan terasa menggigil. Pada tahap kedua akan memunculkan bintik-bintik pada kulit. Selanjutnya, polio. Polio merupakan penyakit yang dapat menyerang sebagian selaput otak, sehingga menyebabkan penderitanya mengalami kelumpuhan. Gejalanya muntah, mual, sakit kepala, ngantuk, demam, tulang terasa kaku dari leher sampai tulang belakang. Selanjutnya, penyakit campak. Campak merupakan penyakit yang menyerang melalui pernapasan yang kemudian menjalar ke seluruh tubuh hingga kulit, biasanya menyerang anak-anak. Selanjutnya, penyakit hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati. Penyebaran atau penularan virus dapat terjadi dari bekas perlengkapan makanan si penderita, hubungan intim, atau terkontaminasi virus. Selanjutnya, gondong. Gondong merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang menyerang otak, kelenjar paratiroid, dan kelenjar pankreas. Penularan virus ini dapat melalui hidung dan mulut. Secara spesifik, si penderita akan mengalami pembengkakan pada kelenjar di bawah telinga. Selanjutnya, kanker dan AIDS. Kanker dan AIDS merupakan penyakit yang mematikan. Virus kanker akan menyerang dan terus membelah, sedangkan virus HIV akan menyerang sel darah putih. Sehingga si penderita akan mengalami penurunan kondisi kekebalan tubuh. Demam berdarah. Demam berdarah atau DB merupakan virus yang berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian bagi si penderita. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus demam berdarah. Sekarang kita akan bahas virus yang menyerang hewan. Yang pertama ada rabies. Rabies atau anjing gila akan menyerang hewan berdarah panas seperti monyet, anjing, kucing, dan lain-lain. Virus ini dapat menular melalui air liur atau gigitan. Selanjutnya, virus kuku dan mulut. Virus kuku dan mulut merupakan virus yang dapat menyerang sapi dan kambing sehingga menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya, virus tetelo. Virus tetelo atau sampar ayam dapat menyebabkan diare akut pada ayam sehingga ayam akan lemas, kehilangan keseimbangan, dan mati. Sekarang kita akan bahas virus penyebab penyakit pada tumbuhan. Yang pertama ada virus mosaik. Virus mosaik dapat menyerang tanaman seperti tembakau, tomat, dan labu, menjadi timbul bercak-bercak pada buah dan daunnya. Selanjutnya burit kuning. Burit kuning menyerang tanaman padi melalui plasmodesmata. Plasmodesmata merupakan ruang yang menghubungkan antar sel. Selanjutnya ada kerdil. Kerdil merupakan penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan pada sebuah tanaman. Penularan penyakit ini dapat melalui serangga. Anak-anak, di tangan ibu sekarang sudah ada soal proses untuk kalian ya. Jadi ibu minta kalian semua agar mengerjakan soal proses ini. Sebelum kalian mengerjakan, silakan kalian masing-masing kembali ke tempat duduk kalian. Nah, di sini ibu minta dalam kalian mengerjakan proses ini jangan ada yang saling beku aja ya. Oke, ini dia prosesnya. Jadi waktu pengerjaan proses ini cuma 10 menit. Silakan kalian menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin agar bisa mengerjakan semua soal proses. Nah, waktunya ibu berikan dari sekarang. Anak-anak, waktu kalian mengerjakan prosesnya sudah selesai. Untuk itu ibu minta kepada kalian agar mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Silakan kalian mengumpulkan. Baik, karena ibu sudah menerima hasil pekerjaan kalian. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini,
Ibu minta kalian untuk merapikan kembali kursi meja yang sudah kalian gunakan dan memasukkan buku-buku dan poin-poin ke dalam tas. Jika sudah, apakah sudah semua? Nah, karena sudah, untuk itu kepada salah satu siswa ini minta untuk mengangkat doa penutup kita. Silakan. Ya, terima kasih kepada anak kita yang sudah menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Untuk itu, sebelum kalian keluar dari ruangan ini, silakan memperhatikan kotoran-kotoran yang ada di bawah bangku kalian dan diangkat kemudian dibuang ke kotak sampah. Untuk itu, kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Nah, selamat siang untuk kita semua.